Adinda, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Pengawas, kabarnya alhamdulillah baik dan sehat selalu. Oke, baik Adinda, pada hari ini kita akan melaksanakan percakapan coaching sekitar 10-15 menit. Jadi apa yang mau Adinda bicarakan pada percakapan kali ini? Ya baik Bu Pengawas, jadi memang kebetulan sekali Bu Pengawas hadir ke sekolah kami ini. Saya memang lagi galau juga Bu di sekolah ini, lagi banyak masalah-masalah yang harus saya selesaikan. Jadi karena sekolah saya ini sekolah berasrama, jadi di sekolah, di asrama ini banyak sekali masalah-masalah yang harus saya selesaikan. Nah, jadi yang masalah yang mau diselesaikan itu apa? Dari sekian masalah itu mungkin yang saat ini saya ingin fokuskan ke masalah air ya. Air di asrama sekarang ini kondisinya sangat memprihatinkan. Jadi bukan dikatakan kekurangan, kalau saya bilang itu sudah tidak ada air Bu. Di sekolah maupun di asrama itu sudah tidak ada air lagi. Berarti kita akan bicarakan tentang permasalahan air. Air. Nah, jadi kira-kira apa yang ingin Adinda capai dari percakapan kita ini? Nanti harapan kami dari percakapan kita nanti kebutuhan air di sekolah maupun kebutuhan air di asrama itu ya, bisa terpenuhi walaupun tidak tercukupi atau tidak melebihi, paling tidak terpenuhi untuk kebutuhan anak-anak di asrama maupun di sekolah. Oke, baik. Kalau begitu mungkin Adinda bisa menceritakan bagaimana sebenarnya kondisi air di sekolah maupun di asrama pada saat ini. Jadi kondisi air di sekolah saat ini itu sudah katakan tidak ada air lagi Bu, karena memang ada satu sumur bor yang di asrama itu sekarang dalam kondisi rusak, tidak bisa dimanfaatkan dan tidak bisa mengalirkan air lagi gitu. Kalau di asrama? Sama Bu, karena memang sumbernya dari sana. Jadi di sekolah ini sumber air juga dari asrama begitu Bu. Jadi satu-satunya sumur bor yang di sekolah asrama itu tidak ada lagi begitu. Kalau di asrama itu sebenarnya masih ada memungkinkan karena ada kolam penampungan itu yang bisa dimanfaatkan harusnya untuk kebutuhan di asrama. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, barangkali Adinda punya rencana gitu, bagaimana cara mengatasi situasi seperti ini? Ya rencana saya memang sebenarnya namanya rencana kan Bu ya. Jadi ingin perbaikan Bu, ingin perbaikin sumur bor itu walaupun memang terasa berat gitu ya. Jadi sumur bor yang lama itu yang rusak, tidak tahu apakah itu rusak atau mesinnya yang memang tidak bisa mendorong air lagi atau memang airnya yang kering. Jadi rencana saya itu mengangkat mesin itu dulu, kemudian akan kita lihat akan perbaikan di sumur bor. Kemudian rencana saya juga itu Bu, di asrama itu ada kolam itu Bu, ada kolam penampungan air lah yang sekarang itu belum dimanfaatkan untuk anak-anak di asrama pada khususnya. Jadi rencana saya untuk kebutuhan anak-anak mandi, kebutuhan anak mencuci nanti saya memanfaatkan air yang ada di kolam itu terlebih dahulu. Masih ada lagi kira-kira? Tapi tadi kalau air kolam itu dimanfaatkan untuk mandi, oke lah, saya masih bisa meyakini kebersihan air itu. Tapi kalau untuk makan minum, kayaknya saya belum bisa memanfaatkan air itu untuk kebutuhan makan minum anak-anak di asrama karena kebersihan airnya itu belum mendapatkan jaminan kan begitu ya. Jadi berarti tadi kalau saya tidak salah tangkap bahwa akan memanfaatkan kolam
yang ada dekat asrama. Iya, betul. Untuk kebutuhan MCK lah. Iya, iya, betul. Nah, lalu untuk kebutuhan air minum, untuk masak, untuk minum, untuk kebutuhan di dapur itu rencananya seperti apa? Ya, ini rencana saya ini kan Bu ya, rencana saya, dan juga ini sebenarnya dengan kawan-kawan di sekolah ini sudah sempat saya sampaikan dengan kawan-kawan pembimbing. Di sekitaran sekolah kita ini kan Bu ada perusahaan air minum Bu, namanya perusahaan air minum Berseri ya, air minum dalam kemasan. Nah, kami sempat ke sana, kami melihat air yang ada di perusahaan air minum itu sepertinya melimpah begitu, bahkan terkesan terbuang begitu, terbuang tidak dimanfaatkan. Jadi kami rencanakan mengambil air yang ada di perusahaan minum itu untuk kebutuhan makan dan minum di asrama. Begitu itu rencana kami. Oh, luar biasa itu Adinda kalau Ya. memang rencana-rencana itu bisa dilaksanakan, mungkin ya bisa teratasi permasalahan air di asrama maupun di Di sekolah. Nah, jadi Adinda tadi kan mengatakan bahwa yang pertama akan memperbaiki sumber, kemudian yang kedua akan memanfaatkan sumber air yang ada di kolam Betul, dekat betul. asrama, dan yang ketiga adalah mohon bantuan kepada perusahaan air Iya. minum yang dekat sini ya gitu. Nah, kira-kira Adinda untuk melaksanakan rencana ini Adinda itu ini Adinda butuh dukungan siapa saja gitu? Semua dukungan ini Bu ya. Jadi yang pertama tentunya saya sebagai kepala sekolah, saya minta dukungan dari Ibu selaku pengawas yang pertama Bu ya. Kemudian kami juga butuh dukungan dari Dinas Pendidikan, butuh dukungan dari kawan-kawan orang tua, butuh dukungan dari perusahaan air minum, itu pentingnya Bu, perusahaan air minum yang ada di dekat sekolah kami ini. Oke, baik Adinda. Tadi kita sudah ngobrol banyak ya. Barangkali Adinda bisa menyimpulkan sedikit tentang percakapan kita pada hari ini, intinya apa? Terima kasih Bu. Jadi sebenarnya percakapan kita pada hari ini ya, intinya saya itu lagi ada permasalahan kan Bu ya, lagi ada permasalahan terkait dengan air minum, kebutuhan air di asrama maupun di sekolah. Jadi untuk mengatasinya, alhamdulillah tadi setelah berbincang-bincang dengan Ibu, sedikit yang saya katakan kegalauan saya dari awal itu sudah mulai terbuka gitu. Jadi sepertinya masalah yang ada itu akan terselesaikan gitu. Ya. Oke, baik. Barangkali terima kasih. Semoga rencana-rencana itu bisa dilaksanakan. Tetap semangat ya. Ya, baik Bu. Oke, terima kasih. Ya, oke Bu. Terima kasih juga atas percakapan ini. Jadi kami tetap mohon dukungan Ibu selaku pengawas untuk menyelesaikan masalah ini.